Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat jelang akhir pekan di minggu keberapa ini? Minggu pertama ya, bulan Februari. Teman-teman, ini tuh kegiatan aku lagi belanja mingguan di Mang Sayur. Jadi seperti biasa, budget anggaran belanja mingguan aku itu 150.000 per minggu. Cuman kali ini aku bawa uang 100.000 dulu. Jadi nanti kalau ada kurang-kurangnya, sisanya masih bisa dipakai untuk belanja lagi. Misalnya nih, kok tiba-tiba habisnya 3 atau 4 hari gitu ya. Jadi yang 3 hari lagi atau 2 hari lagi masih bisa belanja pakai budget sisa anggaran. Nah, seperti biasa, memang aku tuh udah belakangan ini ya, udah dari setahunan ke belakang lebih sering belanja di Mang Sayur karena memang aku kan di sini masih berdua. Jadi bahan makanan yang aku butuhin itu tidak dalam takaran yang banyak, tapi hanya variannya aja gitu yang diperbanyak. Berhubung aku tuh kehabisan banget bumbu, jadi di sini yang aku prioritasin tuh bumbu-bumbu ya teman-teman. Mohon maaf ya, itu betul bukan dilempar, tapi tuh kayak mejanya tuh aslinya agak jauh gitu dari aku, dan di depan aku tuh ada tripod. Jadi yang aku beli tuh hari ini ada cabai keriting, ada cabai rawit merah, cabai rawit putih, bawang merah, dan bawang putih. Biasanya Mang Sayur itu packing cabai atau bawang itu satu plastik 5.000-an ya, tapi tuh ini nggak nyampe seperempat, bahkan kayaknya tuh paling cuma berapa tuh, 100 gram gitu. Tapi agak lumayan nih cabai rawit merahnya, agak lumayan banyak isinya, pas lagi mahal kayak pas kemarin-kemarin gitu tuh isinya cuma 10 biji. Kemudian aku ada beli buah naga, terus ada beli wortel. Wortel tuh sekarang udah agak turun, per bijinya 1.000, yang kemarin lagi mahal 2.000 per bijinya. Terus ada kulit lumpia, biasanya segitu tuh antara 2.000 atau 1.500. Ada ikan asin, karena aku udah lama banget gitu nggak makan ikan asin, jadi pengen. Berapa ya tadi harganya ikan asinnya? Masya Allah, 3 atau 4.000 gitu. Terus ada daun bawang, aku beli 2.000 aja. Terus kangkung ini aku beli setengah ikat, harganya tuh 2.000. Terus ada dada ayam seperempat, ini kalau nggak 10.000, 11.000. Karena biasanya tuh dada agak lumayan sedikit lebih mahal daripada paha. Kalau paha tuh seperempat 10.000. Kemudian ada tomat, terus juga soun, dan juga daun jeruk. Tadi juga aku ada beli usus ungkep ya teman-teman, udah aku masak buat sarapan pagi dan bekal suami, cuma seporsi aja 6.000, dan total belanjaan aku tuh kali ini 70.000. Kalau menurut aku kayak agak sedikit ya, tapi karena memang rata-rata tuh yang habis bumbu, jadinya aku beli bumbu ya, karena kan kita tahu ya teman-teman, pos budget yang paling menyita anggaran belanja mingguan adalah selain protein hewani adalah bumbu dapur. Kenapa nggak beli di pasar gitu ya? Kalau di pasar kan bumbunya bisa beli lebih banyak, mungkin 1/4 kilo, setengah kilo. Nah, kembali lagi ya teman-teman, untuk harga di pasar dengan di Mang Sayur tuh kalau menurut aku tuh selisihnya cuma sedikit banget. Dan aku tuh kalau ke pasar kan harus diantar suami ya, sedangkan suami tuh kerja dari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat kadang-kadang. Jadi tuh kalau weekend kadang-kadang tuh dia lebih memilih untuk istirahat atau jalan gitu ya bareng aku, karena kalau diajakin ke pasar udah pasti agak bete. Kecuali memang kalau moodnya tuh lagi bagus. Nah, berhubung juga aku nggak memerlukan bahan makanan dalam takaran yang banyak, jadinya nggak apa-apa beli di Mang Sayur dengan takaran yang kecil-kecil dan dapat variannya tuh banyak juga. Sebenarnya tuh di daerahku ada kios sayur gitu ya, tapi agak lumayan jauh sih, kayak harus ke kecamatannya. Tapi kadang-kadang juga pas lewat, pas waktunya senggang, pas lagi jalan sama suami, ya kadang belanja juga di situ. Nah, berhubung hari ini tuh aku bawa uang belanjanya 100.000 dan yang terpakai 70.000, jadi masih ada sisa anggaran 30.000. Rencananya yang 30.000 mau buat belanja telur, tapi nantilah, soalnya aku kalau beli telur tuh di minimarket lokal. Biar lebih hemat. Nah, ini aku langsung food prep aja ya teman-teman. Food prepnya pun ya sedikit, karena memang ini biasanya bisa sampai 3 harian gitu, karena untuk stok sayur di kulkas tuh masih ada ya, ada buncis, ada kol, ada tahu juga, tahu putih, tahu kuning, terus apa lagi ya, aku lupa.
Jadinya tuh aku beli sayurnya cuma sedikit aja, dan nanti kalau kurang-kurang ya belanja lagi gitu di mang sayurnya, karena si mang sayur tuh tiap hari ngider, dan budget anggaran belanja aku tuh masih bersisa 80.000 ya. Jadi kalaupun habis di tengah jalan nanti sisanya bisa buat untuk belanja lagi. Tapi tuh yang paling aman stokannya kalau di rumah aku tuh harus ada telur selalu ya, karena memang telur itu penolong banget, terus gampang diolah juga. Karena juga di sini kan suami aku agak terbatas mengenai makanan yang dimakan, kayak dia nggak suka ikan-ikanan, makanya tuh aku jarang beli ikan. Berhubung aku belanjanya cuma sedikit, jadinya tuh food prep-nya juga nggak terlalu lama. Nah sebenarnya kalau bumbu-bumbu udah aman ya, bawang merah, bawang putih, cabai gitu, kadang-kadang tuh belanja bisa lebih hemat, karena tuh yang menyita banget tuh kan budget anggaran bumbu dapur. Jadi kalau bumbu sih pas misal lewat pasar atau lewat kios sayur, biasanya aku suka belanja agak lumayan ya, kayak entah setengah kilo atau seperempat gitu. Tapi kalau lagi nggak lewat kayak gini ya udah terpaksanya beli di mang sayur. Karena memang makin kesini juga kan bulan Februari aku disibukkan dengan kegiatan berdagang aku ya teman-teman, jualan, persiapan jualan nanti di bulan Ramadan, insya Allah. Jadinya tuh kepikiran, maksudnya waktu, tenaga, dan pikirannya itu dibagi-bagi. Yang penting kalau menurut aku ada stokan bahan makanan aja gitu di rumah. Apalagi nanti Ramadan tuh udah yang padet-padetnya, udah produksi kue lebaran juga gitu kan. Kadang-kadang tuh aku suka kecapean juga sih. Yang namanya bikin kue lebaran tuh kadang kelihatannya aja gampang, tapi tuh lama teman-teman, terus capek juga. Biasanya aku produksi tuh dari jam 8 atau jam 7 pagi sampai jam 4 sore, karena jam 4 tuh nanti aku harus masak ya untuk buka puasa. Dan itu aja tuh udah kayak dikejar-kejar banget rasanya, kayak wah pokoknya capek lah. Tapi alhamdulillah ya, meskipun capek tetap disyukuri, karena memang itu kan rezeki. Part dari food prep yang paling aku nggak sukai adalah saat menyiangi sayuran hijau seperti ini, entah kangkung, bayam, daun singkong, daun selada, dan lain-lain. Karena tuh lama banget, jadinya tuh kayak yang bete gitu ya, nggak bete sih, tapi agak mager gitu. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa lah, karena juga kita berdua tuh di rumah suka gitu sama sayuran hijau, ya tetap dibeli. By the way teman-teman, apa kabar nih di sana? Banyak sekali penonton lama di video aku yang sekarang balik lagi. Ada Mama Tirta, Mbak Jihan juga, Bu Leni nih selalu setia, Mbak Yuyun juga, Kak Si, terus dan lain-lain ya. Ada Mama Fauzan, terus juga Mbak Laras, siapa lagi ya, Mbak Tina, Mbak Isna. Gak bisa aku sebutin persatu-persatu karena tuh banyak, jadinya tuh kadang agak lupa. Bunda Kanaya juga, pokoknya semuanya aja deh. Terima kasih ya, pokoknya tuh support, doa, dukungan dari kalian tuh membuat aku jadi lebih bersemangat lagi, terutama tuh dalam menjalani hari-hari. Jadi kayak ada supporter gitu ya. Jadi nggak mageran. Apalagi nih sebentar lagi kita bulan Ramadan ya, gimana persiapannya untuk teman-teman sendiri, terutama tuh keuangan ya yang harus benar-benar dijaga. Karena meskipun bulan Ramadan siangnya kita berpuasa, tapi tuh kayak kebutuhan tuh jauh lebih banyak nggak sih dari bulan-bulan biasanya. Terus juga pas aktivitas sahur ya, pastinya seluruh ibu rumah tangga kadang-kadang tuh memikirkan gitu loh, kayak harus nyetok lauk apa nih yang kiranya cepet. Aku pun belum sempet bebikinan nih teman-teman. Mudah-mudahan ada waktunya nanti untuk bisa sempetin bikin bebikinan, stok lauk yang bisa disimpan di frozen, biar pas sahur itu tinggal goreng atau tinggal angetin aja, jadi praktis. Terus tinggal numis sayur. Karena kalau di keluarga aku sendiri tuh biasanya kalau sahur lebih enakan makan yang anget-anget gitu ya teman-teman. Jadi meskipun lauknya sederhana tuh yang penting anget, kayak tumis-tumisan. Kadang sih kalau jalan ninja aku udah yang mentok banget gitu, aku stok bakso. Jadi kalau pas malam hari atau pas sahur gitu ya udah bikin bakso kuah, terus makan pakai nasi aja tuh udah enak pakai gorengan. Nah ini dia belanjaan aku yang udah aku food prep. Ada kangkung, daun bawang, ikan asin, daun jeruk, cabai ada 3 macam, cabai rawit putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah, tomat, terus wortel, dada ayam,
bawang merah, bawang putih, buah naga, terus soun dan juga kulit lumpia. Sama usus usus ungkep, ya Allah, Masya Allah. Dan usus ungkepnya udah aku masak pagi hari buat bekal suami dan sarapan. Usus ungkepnya harganya 6.000, jadi kayak cuma sekali masak aja sih. Kayaknya tuh ibu rumah tangga nanti pas menuju Ramadan euforianya tuh sama gitu ya, kayak hektik aja untuk menyambutnya, dan yang paling aman tuh nanti paling ungkep-ungkepan deh biar tinggal goreng. Tapi apapun itu yang penting yang harus dipersiapkan adalah kesehatan dan mental kita ya teman-teman, biar kita bisa beribadah dengan lebih tenang, mindful, dan juga lebih happy. Ibaratnya lauk mah apa aja yang penting dimasak dengan cinta. Lauk sederhana pun bisa jadi istimewa. Kayak aku sendiri tuh sebenarnya kalau buka puasa malah justru lebih suka lauk yang sederhana, kayak sayur bening, sayur asem, sayur sop, terus juga nyambel, goreng tempe, tahu gitu, ketimbang lauk yang beraneka ragam dan mahal. Ataupun untuk takjil tuh aku jarang banget untuk yang macem-macem gitu ya teman-teman, karena mungkin dulu pas kecil itu lebih ke kayak teh manis hangat aja sih untuk membatalkan puasa tuh, rasanya aja tuh udah enak banget di perut. Jarang minum es kecuali suami aku. Kalau suami aku memang udah kebiasaan kalau buka puasanya tuh pasti es gitu ya, entah es buah, es apalah. Kalau di aku justru tuh buka puasa atau membatalkan buka puasa pakai es itu di perut aku tuh kayak sakit gitu loh, kayak kaget. Jadinya tuh tetap aja ya, meskipun entah itu ada es buah atau es teler atau apapun, pasti aku membatalkannya itu dengan teh manis hangat yang ya ampun udah nikmat banget. Ada yang sama gak sih kalau pas membatalkan buka puasa di maghrib hari itu dengan teh manis hangat, itu rasanya yang udah enak banget melebihi apapun. Nah ini aku mulai susun-susun ya teman-teman belanjaan aku yang udah aku food prep. Nah berhubung stokan buah masih ada ya, jeruk yang dari adik ipar aku, jadinya tuh aku beli buahnya tadi cuma buah naga buat tambah-tambah aja. Ini juga aku belum sempet untuk bersih-bersihin kulkas nih, kemungkinan nantilah ya kalau misal aku udah bikin stokan lauk buat Ramadan gitu. Jadi aku tuh bersihin semuanya. Yang namanya bersihin itu bukan hanya dicuci, dilap-lap ya, tapi di di filter gitu, di declutter barang-barang apa aja, bahan makanan yang udah nggak layak pakai atau yang udah tersimpan lama di kulkas yang nggak bakal kita gunain lagi gitu, biar nggak nyumpek-nyumpekin mata, dan juga biar lebih lega, kulkasnya pun lebih bersih ya. Jadi tuh kita inget gitu kita punya bahan makanan apa aja. Cara atur budget belanja mingguan aku seperti ini aja ya teman-teman. Jadi belanja secukupnya, terus disisakan budget anggarannya. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada yang kurang bisa belanja lagi. By the way, tadi tuh aku pas food prep itu sambil nyuci ya biar satset. Jadinya tuh setelah food prep aku tinggal ngeringin aja nih teman-teman. Karena memang sekarang ini gimana nih cuaca di daerah teman-teman? Kalau di daerah aku mah udah mulai panas gitu ya, kayak peralihan dari musim hujan ke kemarau, tapi di tengah-tengahnya tuh musim angin. Jadi gimana tuh? Cuacanya tuh cetar panas tapi tuh ada beranginnya. Apalagi tuh pagi hari menjelang siang dan sore hari, tapi rasanya syahdu sih. Bikin jemuran juga cepet kering. Kalau musim hujannya udah berhenti, kayaknya tuh udah nggak turun lagi di daerah aku. By the way, untuk teman-teman yang menantikan video produksi kue lebaran dan parsel lebaran aku, ditunggu ya, insya Allah aku juga akan sharing untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan menjadi referensi juga untuk teman-teman, barangkali ada yang sama dengan aku pengen membuka usaha dari rumah ataupun pengen produksi untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Kegiatan terakhir aku bikin pizza karena suami aku masih masa pemulihan dari sakit. Jadi tuh kayak masih kemaruk gitu loh makannya teman-teman, dikit-dikit lapar. Jadi aku bikinin cemilan ya. Jadi aku selang-seling gitu. Aku bikin cemilan, kadang juga aku orderin gitu cemilan ke tetangga aku biar ada selalu stok makanan. Jadi tuh meskipun mungkin makan nasinya tidak terlalu banyak, tapi ada
cemilan yang masuk gitu, jadinya tuh biar lebih cepet sehat juga. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih juga ya atas segala doa baik dan support dari teman-teman semua, interaksinya, komen-komennya, share pengalamannya juga yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.